Hai semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Nurela Permatasari, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMKS PGRI 1 Palimanan, Kabupaten Cirebon. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif, yaitu penerapan langkah-langkah restitusi dalam menghadapi permasalahan siswa. Check it out ya. Dalam proses pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini, saya selalu didampingi oleh fasilitator yaitu Bapak Zainal Arifin dan pengajar praktik Ibu Uswatun Hasanah. Terima kasih. Segitiga restitusi merupakan suatu proses untuk berkomunikasi ataupun berdiskusi antara guru atau orang tua dengan siswa, tentunya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam prosesnya, segitiga restitusi ini terdiri dari 3 langkah. Di antaranya adalah yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Hal ini berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Ini juga berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Dan yang kedua adalah guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dan yang ketiga adalah mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ini juga berdasarkan prinsip bahwa murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsiknya. Dan yang kedua yaitu murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kita akan melihat beberapa kasus yang nanti penanganannya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Kasus yang pertama ini ada seorang anak atau siswa yang bernama Fabian, dan pada saat pembelajaran bahasa Inggris di kelas, Fabian itu selalu bermain handphone, bermain game, dan ibu guru pun melihat tindakan yang dilakukan oleh Fabian. Akhirnya Fabian pun ditegur dan dipanggil ke kantor. Mari kita lihat bersama-sama bagaimana ibu guru menangani permasalahan ini dengan tahapan-tahapan segitiga restitusi. Ya, silakan masuk. Tolong ditutup ya Fabian. Oke. Fabian, ibu mau tanya, apa kamu tahu alasan ibu manggil kamu ke sini? Iya Bu, saya tahu. Tadi saya main game waktu Ibu sedang mengajar bahasa Inggris di kelas. Oh gitu, berarti Fabian paham ya yang terjadi tadi. Kira-kira yang kamu lakukan itu perbuatan yang benar atau salah? Iya Bu, itu perbuatan salah. Baik, kalau Fabian tahu itu perbuatan yang salah, berarti kamu sudah paham, sehingga nanti ke depannya ibu harap kamu tidak melakukan hal tersebut lagi. Iya Bu, saya mengaku kesalahan saya. Saya minta maaf ya Bu. Ya, tentu ibu maafkan. Sebagai manusia, tentunya kita pernah melakukan kesalahan, dan tidak ada manusia yang sempurna. Yang penting adalah kita sadar tentang perbuatan yang sudah kita lakukan dan memperbaikinya agar tidak terulang kembali. Saya sebenarnya tidak berniat mengabaikan pelajaran, tapi saya merasa bosan dan ternyata keterusan Bu. Oh gitu, berarti sekarang ibu jadi tahu nih alasan kamu. Sekarang apa rencana kamu ke depannya, Fabian? Saya tidak akan mengulanginya lagi Bu. Bagus, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kira-kira dari keyakinan kelas yang sudah kita buat itu,
Berdasarkan yang tadi Fabian lakukan, Fabian sudah melakukan pelanggaran yang mana nih? Keyakinan kelas yang saya langgar adalah fokus dan aktif saat pembelajaran. Baik, berarti Fabian masih ingat ya tentang kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Sekarang, apakah kamu sudah melakukan seluruh keyakinan kelas tersebut dengan maksimal? Belum Bu, belum semuanya saya lakukan dengan baik. Oke, baik. Kalau begitu sekarang mari kita belajar bersama untuk melakukan keyakinan kelas itu dengan baik. Sehingga kedepannya nanti Fabian menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi. Kira-kira apa rencana Fabian ke depannya? Saya akan fokus dan aktif dalam pembelajaran dan tidak lagi main game Bu. Iya, bagus. Ibu harap nanti Fabian bisa konsisten. Dan tentunya ketika Fabian melihat teman-teman Fabian melakukan kesalahan yang sama, Fabian bisa mengingatkan, bukan malah ikutan main game bersama lagi saat pembelajaran ya, tapi mengingatkan tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Baik Bu, terima kasih. Oke, sekarang kamu bisa kembali ke kelas, tetap semangat ya, dan fokus saat pembelajaran. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Nama saya Fabian, kelas 11 MM. Saya sangat senang sekali sudah diajak berdiskusi oleh Ibu Msela. Saya sangat menyadari bahwa tindakan yang saya lakukan itu salah. Saya akan lebih aktif dan fokus dalam pembelajaran dan tidak akan mengulangi lagi kesalahan saya. Selain itu juga saya akan lebih menghendakkan keyakinan kelas yang sudah saya sepakati bersama. Terima kasih. Kasus yang kedua, ini merupakan permasalahan yang terjadi antar teman dalam satu kelas, yaitu Putri dan Fiona. Putri sangat marah sekali dengan tindakan Fiona yang selalu mencontek hasil pekerjaan Putri. Hingga suatu hari terjadilah adu mulut dan insiden itu pun terdengar sampai ke wali kelasnya. Sekarang mari kita perhatikan videonya lalu kita bandingkan apakah langkah-langkah restitusi pada kasus yang pertama dan kasus kedua itu sama. Check it out ya. Assalamualaikum Bu. Ya, silakan masuk. Iya Bu. Iya Bu. Oke, silakan duduk ya. Putri, apa kamu tahu alasan kamu dipanggil oleh ibu ke sini? Tidak Bu. Tadi ibu mendengar dari ketua kelas kamu katanya kamu dengan Fiona bertengkar ya? Iya Bu, soalnya saya kesal kepada Fiona. Kesal kenapa? Habisnya Fiona selalu saja mencontek hasil tugas saya. Bukan hanya PR, tapi juga tugas-tugas lainnya. Oh begitu, sebenarnya wajar sih ketika kamu merasa marah sama Fiona atas perlakuannya. Jika ibu jadi kamu pun ibu pasti akan merasa marah. Lalu apa yang sudah kamu lakukan kepada Fiona? Saya marah dan tanpa sengaja memaki-maki Fiona. Dan kemudian saya menggebrak mejanya. Oh begitu, ibu juga yakin kamu pasti punya alasan untuk melakukan hal itu bukan? Tentu saja Bu, masa saya mau diam saja? Saya sudah capek-capek mengerjakan tugas, kadang sampai malam. Dia senangnya saja mencontek tanpa ada usaha sendiri. Ya, wajar sekali sebenarnya ketika hasil pekerjaan yang sudah kamu lakukan dengan susah payah kemudian dicontek oleh teman kamu dan kamu marah. Tapi ibu sangat mengapresiasi sekali atas tindakan kamu yang tidak melakukan hal yang berlebihan, diantaranya seperti main tangan atau memukul teman kamu. Lalu mari kita refleksikan kira-kira apakah yang sudah kamu lakukan dengan menggebrak meja itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat sebelumnya? Tentu saja tidak Bu. Menurutmu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Seperti saling menghormati antara teman. Ya, betul sekali. Lalu apakah menurutmu saling menghormati antar teman itu adalah hal yang penting buat kamu? Tentu saja Bu, sangat penting. Baik, bila itu penting, kira-kira apa sih yang harus kamu lakukan ketika kamu merasa marah kepada teman kamu ini disesuaikan dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ya? Ya, harus lebih banyak bersabar Bu. Ya,
Betul sekali, kita harus lebih banyak menahan emosi kita ya atau bersabar. Lalu kira-kira apakah kamu akan memperbaiki masalah kamu ini? Tentu saja Bu, saya bersedia untuk memperbaikinya. Bagaimana cara kamu untuk memperbaikinya? Saya harus lebih banyak bersabar dan menahan amarah. Bila ada teman yang mencontek, saya usahakan memberitahu dulu kepada guru mata pelajaran atau pada wali kelas. Ya, betul sekali. Tindakanmu itu tepat sekali. Ibu harap kedepannya Putri bisa merealisasikannya dengan benar dan nantinya ketika ada teman yang melakukan hal tersebut yang sama seperti hal yang dilakukan oleh Putri, Putri juga bisa memberikan nasihat yang lebih baik lagi, mengingatkan mereka tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat ya Putri. Iya Bu. Oke, baiklah. Ibu harap Putri selalu konsisten dan menjadi anak atau siswa yang jauh lebih baik lagi. Sekarang silahkan kamu bisa kembali ke kelas ya Putri. Iya Bu, baik, terima kasih. Sama-sama, tetap semangat ya. Iya Bu. Ya. Iya Bu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Indriani dari kelas 11 OTKP 1. Saya sangat senang sekali diajak diskusi oleh Ibu Michela karena saya jadi bisa untuk lebih mengendalikan diri dalam menahan amarah. Akibat dari perilaku teman saya harus lebih belajar banyak bersabar dan lebih menghormati teman-teman saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menonton video saya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat semuanya. Salam guru penggerak. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.